Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Adib Sang Pencerah ya. Pada malam ini aku akan menceritakan ya, di mana saat-saat aku dapat ujian yang begitu besar ya, begitu besar, sulit untuk melewatinya, gitu kan. Sulit untuk melewatinya. Itu ujian itu, ya memang ya, semua ujian, setiap manusia itu Allah berikan ujian masing-masing, beda-beda sesuai dengan kemampuannya, gitu kan. Disinilah gitu kan, ujian saya itu yang buat saya itu paling berat, gitu kan. Aku ceritakan kisah itu. Mungkin setiap orang itu pada saat itu ya, musim untuk waktunya makan ya makan, waktunya kenyang ya kenyang, gitu. Punya duit ya punya duit, beli makan, beli ini, beli itu. Tapi posisi aku di situ nggak seperti orang lain ya, nggak seperti teman-temanku yang di situ ya. Aku sejak SMA aku itu mulai hidup sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Aku pernah merasakan kelaparan di situ, tidak makan ya. Selama aku merasakan kelaparan itu udah berapa ya? 5 tahun. 5 tahun saya merasakan kelaparan di situ. Selama 5 tahun. Mungkin kalau dihitung kenyang dan laparnya itu selama 5 tahun ya. Lebih banyak laparnya sih. Kalau dikumpul-kumpulin ya selama 5 tahun, kenyangnya itu ya mungkin 1 tahun. Aku kenyang itu 1 tahun. 4 tahunnya itu kelaparan di situ. Aku di masa SMA saya gitu, di masa SMA saya kan saya mencari menimba ilmu ke Pulau Jawa. Teman-teman aku di situ kan kalau namanya di pesantren ya mau kerja gimana gitu kan. Pastinya kalau yang punya duit karena dikirim. Mereka makan karena dikirim. Aku kan dari Kalimantan nih, dari Kalimantan ke Pulau Jawa itu kan jauh. Otomatis kalau saya kelaparan, nggak mungkin orang tua aku langsung datang bawa makanan, gitu kan? Nggak. Karena ya kedua posisi keluarga itu orang nggak punya di situ. Buat ngirim saya itu sampai ya nunggak gitu ya. Mungkin 1 bulan kan, setiap 1 bulan ya, santri itu kan dikirim gitu kan. Santri itu dikirim sekian ya. Kalau saya tuh mikirnya di situ ketika saya kiriman ya, mikirnya di situ. Apa yang aku pikirkan di situ? Takut ya. Takut kenapa? Takut orang tuaku itu kaget kalau ketika aku minta kiriman. Karena saya tuh tahu keadaan keluarga saya itu seperti apa. Sulitnya cari uang itu saya tahu, gitu, paham. Waktu itu waktu kiriman saya udah kelaparan ya. Udah kelaparan sekitaran 2 hari aku udah nggak makan nasi itu. Cuman minum air puasa. Bukanya minum air, sahurnya minum air. Terus saya nelpon sama orang tua. Saya minta kirim, Mak, tolong kirimin duit ya sekian. Misalnya saya punya kebutuhan 300.000 di situ. 300.000 mungkin saya bilangnya kebutuhan saya itu ya segitu aja, nggak mau minta lebih.
Dalam artian kebutuhan bukan berarti kebutuhan saya untuk makan 1 bulan 300.000, bukan. Itu kebutuhan saya dalam pelajaran gitu kan. Misalnya ya, harus beli buku ini, kitab ini, ya ada bayaran ini. Nah, aku bilangnya seperti itu. Ya kalau bisa ya lebihin. Nah, kalau ada lebihin nggak apa-apa. Aku bilangnya seperti itu. Terus ditunggu. Oh ya, mungkin minggu depan aku kirim. Minggu depan. Sedangkan aku udah kelaparan, nggak ada duit. Gitu. Karena aku kalau aku langsung minta nekan sekarang, nggak mungkin lah, kasihan. Aku mikirnya kasihan, nggak, karena sulitnya ekonomi di Kalimantan ini, di Kalimantan Barat, ya sangat susah banget gitu. Karena di sana kita beli mahal, pendapatan susah, mau beli apa aja itu mahal. Sedangkan untuk pendapatkan atau pemasukan itu sulit di sana. Akhirnya ditunggu ya 1 bulan, 1 minggu, kok belum ada kabar, gitu kan. Ditunggu lagi sampai 10 hari belum ada kabar. Aku telepon lagi ke ada itu di tempat untuk khusus nelpon, minta kiriman di situ. Saya telepon, gimana mak? Udah ada nggak itu duitnya? Udah ada nggak? Gitu. Oh ini belum ada nak, belum ada. Aku masih sulit nih cari hutangan, aku belum dapat. Gitu kan. Oh iya, ya. Oh iya nggak apa-apa, gitu kan. Tapi aku nggak cerita kalau aku itu masih udah kelaparan, nggak cerita aku udah nggak punya duit, udah 10 hari, itu nggak cerita. Takutnya kepikiran di sana, orang tua itu kepikiran gitu kan, stres atau gimana. Ini intinya jagalah aku. Pengennya mereka itu sehat-sehat aja gitu. Masalah saya di pesantren ya nggak apa-apa lah, nggak mungkin aku mati kelaparan. Mikirnya aku di situ masih ada air gitu kan, bisa minum gitu. Ya tapi alhamdulillahnya ya, alhamdulillah Allah memang sediain rizki buat makhluknya itu tidak terduga-duga ya. Sekecil apapun makhluk pasti Allah kasihkan rezeki, bisa makan, bisa kenyang. Nah, aku udah yakin di situ. Akhirnya ada teman aku, gitu kan, ada teman bawa makanan, gitu kan. Posisi aku di situ lagi puasa karena kelaparan. Aku batalin, aku makan di situ. Lumayan lah aku bisa makan gitu, makan itu bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng. Kami gitu kan, soal teman aku ada yang dari Jawa, terus ada kiriman dapat ini orang tuanya itu bawa nasi gitu kan, bawa nasi. Nah, masih ada sisa, dikasih lah saya, dibatalin lah itu puasa. Nah, niat aku kan persediaan lah buat besok puasa, nggak mungkin aku besok ini nggak tahu lah aku mau makan apa, mendingan puasa aja gitu kan. Akhirnya puasa. Ya seperti itu, setiap hari seperti itu sampai saya dikirim. Akhirnya saya itu dikirim, kalau nggak salah itu hampir 3 bulan aku nggak dikirim. Hampir 3 bulan aku nggak dikirim. Aku nggak megang duit. Hampir 3 bulan aku nggak megang. Aku kelaparan, hanya makannya itu selama 3 bulan mungkin aku kumpulin makan nasi itu paling 5 kali aku makan nasi. 5 kali atau lebih lah gitu. Tapi kalau dihitung, kalau 10 kali makan nasi nggak nyampe kayaknya selama 3 bulan makan nasi. Terus karena aku nggak kuatnya 3 hari berturut-turut aku nggak makan nasi, nggak kuat. Aku datangin teman aku, aku pinjemin duit di situ. Berapa? Dia punya duit berapa ya? 10.000
10.000 ya. 10.000 aku wanti-wanti ya, pinjem asalnya nggak mau dikasih, soalnya duitnya tinggal 10.000, tapi dia udah punya di kosan nasi gitu kan, di kosan untuk buat makan, tapi dia besoknya mau dikirim. Udah kan kamu kan besok dikirim nih, ya udah yang 10.000 aku pinjem lah 5.000 nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya ya oke, nggak apa-apa lah, dipinjemin 5.000. Aku mampir ke depot nasi gitu kan, depot makanan, aku beli nasinya doang di situ, beli nasinya doang buat makan. Buat makan, terus aku duduk, ternyata di samping aku itu ada sisa nasi, aku ambil buat tambahan nasi itu, buat nasi saya. Ternyata ada lauknya itu tahu separuh, saya ambil juga itu, sisanya orang gitu. Teman santri juga sih, sisanya santri, aku makan di situ sama kenyang. Nah, tapi aku mikirnya, ya Allah gitu, besok aku makan apa gitu kan, masa aku makan nggak makan lagi, kayaknya nggak tahu ya. Akhirnya saya jalanin selama saya kelaparan, dijalanin ya hari demi hari ya. Akhirnya tibalah yang namanya hari liburan di situ. Hari liburan itu kan santri itu bahagia banget di situ. Nah, beda dengan keadaan saya. Saya bahagianya paling karena aku udah keluar di pesantren. Tapi masalah kelaparan nggak bisa di situ. Masih belum tahu. Akhirnya saya muter pikiran, saya itu diputer ya. Gimana ya aku bisa makan gitu kan? Aku liburan santri di pesantren nggak ada makanan gitu. Harusnya kalau yang punya duit bisa bertahan, bisa makan. Kalau nggak ada duit mau makan gimana gitu kan? Maka akhirnya aku ikut temen di situ, orang Jawa juga. Saya ikut di teman saya ke rumahnya. Oke, aku mau ikut kamu lah ya kan. Aku kan orang Kalimantan nih, aku nggak punya tempat nih gitu kan. Mendingan aku pengen tahu lah daerah sini, daerah kamu. Oke, nggak apa-apa ya. Seneng ya teman aku ya ngajak teman. Akhirnya dibawa ke sana, ke rumahnya. Udah bahagia itu, seneng ya bisa makan gitu. Makan, tapi yang saya pikirkan itu hanya sebuah mimpi mungkin ya, sebuah angan-angan. Selama liburan 1 bulan, saya itu di tempat teman aku itu juga jarang makan. Seharusnya kalau tamu kan kalau tamu ya ada orang asing gitu kan, seharusnya seperti itu ya kan, dikasih makan, namanya temannya anak gitu kan gitu. Nah tapi kalau aku beda di situ, tetap aku kelaparan gitu kan. Ya mungkin aku makan gitu ketika pagi doang, tapi makannya bukan di tempatnya anak yang teman aku itu. Di mana? Di tetangganya tuh dipanggil itu, sini gitu kan, makan sini gitu. Datanglah aku ke sana udah kelaparan, aku rancongan itu makan. Teman aku yang aku ikuti itu, teman aku nggak ada di rumah, dia sering keluyuran jalan ke sana ke sini sama teman yang lain, tapi aku nggak diajak gitu kan. Aku tinggal di rumahnya sendiri sama keluarganya, sama orang-orang luar. Aku juga bingung gimana, aku mau makan gimana ya, aku kelaparan. Sedangkan kalau nggak dipanggil ya nggak mungkin aku nggak makan ya. Kalau nggak disuruh nggak mungkin aku makan gitu kan. Nah selama 1 bulan itu aku nggak betah gitu kan di rumah teman aku. Aku mau keluar dari rumah teman, nggak tahu mau kemana, nggak tahu daerah sini gitu kan. Akhirnya gimana? Aku makannya itu di tetangganya itu. Dipanggil, kalau pagi itu dipanggil. Sini makan gitu kan. Udah makan, kalau pagi makan. Pintu itu sering dikunci.
di tempat aku itu sering dikunci. Yang aku